Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video ini kita akan mempelajari tentang melakukan transform dan compositing di Filmora 10. Apa itu transform dan compositing? Oke, biar lebih jelas, langsung kita praktekkan saja ya. Oke, saya akan gunakan media yang ada di sampel video ini. Misalnya saya pakai yang travel 5 ini. Saya tarik ke timeline. Ya. Kemudian ketika ini kita double klik, maka di sebelah kanan kiri atas ini akan muncul pengaturan. Ada video, color, dan animation. Nah, di video ini ada pengaturan transform, compositing, motion tracking, stabilization, dan lainnya. Untuk motion tracking dan yang lain akan saya bahas di tutorial berikutnya. Oke, transform sendiri terdiri dari beberapa pengaturan, yaitu rotate untuk memutar objek ini, objek video atau footage ini. Caranya kita tinggal drag geser ini ya, sesuai keinginan kita. Atau kita juga bisa klik di sini, misal 45 derajat, kemudian kita enter, maka hasilnya seperti ini. Jika ada bagian dari video yang berada di luar frame, maka tidak akan ditampilkan nanti ketika kita ekspor. Jika kita ingin membatalkan rotate ini, kita bisa klik tombol ini atau reset. Kemudian yang kedua adalah flip. Flip ada dua jenis, flip horizontal dan flip vertikal. Flip horizontal artinya membalik objek ini secara horizontal. Contoh, objek ini menghadap ke kanan ya. Kalau kita flip horizontal, maka dia akan menghadap ke kiri. Ini seperti pencerminan ya. Cerminkan gitu, menggunakan cermin paling gampangnya. Ya, kita mau kembalikan lagi bisa klik lagi. Kemudian jika vertikal maka dibalik atas bawah seperti ini. Yang awalnya tadi normal sekarang kebalik. Mudah ya. Kemudian scale. Scale digunakan untuk memperbesar objek atau footage ya, ataupun memperkecil ya. Kita bisa memperkecil ataupun memperbesar. Jika kita ingin kembalikan seperti semula, kita klik reset. Kemudian ada position ya, di mana ada X dan Y. Untuk mengubahnya kita bisa taruh mouse di kotak X ini, kemudian kita klik tahan, kemudian kita bisa geser ke kiri untuk menggeser objek ke kiri seperti ini ya, atau kita bisa geser ke kanan, mouse kita geser ke kanan ya, untuk meletakkan objek ke kanan. Sedangkan Y kita bisa gunakan untuk menggeser atas bawah ya. Jika kita ingin kembalikan semula, kita tinggal klik reset. Oke, cukup mudah ya untuk transform. Penggunaannya nanti sesuai kebutuhan dari teman-teman nanti ketika membuat sebuah konten atau video. Kemudian yang kedua adalah compositing atau blending atau mencampur, memadukan dua buah layer atau dua buah objek atau lebih, menghasilkan output dengan parameter sesuai dengan pengaturan kita. Nah, pengaturannya apa saja? Oke, sebelumnya saya akan tempatkan dua buah footage
ya. Di footage pertama saya akan membuat title, ya. Kemudian di video track yang kedua saya masukkan footage ini, gambar ini ya, atau video ini. Kita coba lihat dulu untuk yang title seperti ini sebelum kita compositing, dan untuk yang video yang ada di layer atas sebelum kita compositing seperti ini, ya. Nah, titlesnya saya ganti misalnya saya pakai font yang ini. Kemudian kita klik OK. Ketika pada mode normal, ya, maka yang akan ditampilkan sebagai output dari video yang akan hasil dari ekspor nanti adalah video layer yang atas, ya, yang bawah ini tertutupi. Nah, dengan adanya fitur compositing, maka kita bisa juga menampilkan bagian tertentu dari layer yang di bawahnya. Ya, maka kita lakukan blending mode atau compositing. Oke. Nah, jika ada dua layer yang digabung seperti ini, maka yang dilakukan pengaturan compositing adalah yang atas. Untuk yang paling bawah tidak perlu. Oke. Nah, pengaturannya apa saja? Jenis blending mode-nya. Yang paling atas normal ya. Kemudian ada darken, multiply, color band, dan linear. Ini adalah 4 kelompok yang kita gunakan jika kita ingin menampilkan elemen-elemen atau warna-warna atau bagian yang gelap dari objek. Kemudian di bawahnya lighten, screen, color dots, dan linear dots jika kita ingin menampilkan sisi-sisi terang dari objek. Dari dua objek ya, yang atas dan bawah. Kemudian overlay jika kita ingin menumpuk objek 1 dan objek 2, menggabung dan menumpuk. Ya, kemudian difference dan occlusion jika kita ingin menampilkan warna dari, kemudian difference dan occlusion jika kita ingin menampilkan warna yang tidak ada di objek 1 ataupun objek 2. Oke, kita contohkan, kita gunakan yang multiply. Maka hasilnya seperti ini. Atau jika kita ingin membandingkan, kita juga bisa menggunakan yang elemen terang, screen. Maka elemen terang dari objek kedua yang atas dan yang bawah semuanya ditampilkan. Untuk kasus ini saya rasa yang bagus adalah yang multiply. Oke, kita lihat hasilnya. Seperti ini. Kita juga bisa menambahkan footage atau layer lagi di atasnya untuk menambah efek dari tulisan ini. Misalnya ini. Nah, karena ini adalah layer atas, maka kita juga perlu lakukan pengaturan compositing. Kita gunakan juga yang multiply. Kalau kita gunakan yang terang, maka
kurang halus. Tapi bisa juga, misalnya kita ingin berkreasi seperti ini ya. Tapi menurut saya yang bagus, yang gelap juga. Bisa yang darken, atau bisa yang color burn, atau bisa juga yang linear burn. Ya, kita lihat hasilnya. Seperti ini. Ya. Untuk mempercantik tulisan ini, kita bisa berikan animasi. Kita klik yang titles ini. Kemudian kita klik edit ini. Kemudian di bagian teks, ini ada preset, ada animation. Kita pilih animation, kita klik cinema style. Oke, klik OK. Kita coba lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, maka kita sudah berhasil melakukan compositing terhadap 3 buah objek, atau 3 buah media, atau bisa 3 buah footage. Kemudian ini kita gunakan untuk apa? Ini kita bisa gunakan untuk elemen intro atau opening, atau bisa juga untuk titles, atau bisa juga untuk akhir video kita taruh ini, atau bisa juga kita jadikan ini sebagai watermark yang nanti kita taruh di pojok kanan atas, pojok kiri atas, seperti itu. Nanti kita crop sehingga cuman kelihatan tulisan aja. Selain tulisan, kita juga bisa melakukan compositing terhadap video dan video. Jadi kalau yang ini kan titles atau teks dengan video ya. Kita juga bisa melakukan compositing antara video dengan video. Contohnya yang ini. Secara normal yang tampil atau yang akan di preview adalah yang layer atas. Maka layer atas kita lakukan pengaturan video ya. Nah, di compositing ini misalnya kita mau ambil yang terangnya ya, maka kita pilih screen. Maka bagian terang dari video yang di bawah akan ditampilkan atau akan di preview juga ya. Jika kita pilih yang multiply, maka yang bagian yang gelap juga yang akan ditampilkan. Jadi bagian yang gelap dari video atas yang akan ditampilkan. Nah, ini yang gelap adalah yang batu-batu ini, ya kan? Maka ketika kita play, yang bagian terang-terang ini akan hilang atau diminimalisir. Begitu juga untuk yang bawah ini tadi kan, yang ini terang ya. Setelah kita compositing, jadi yang gelap. Oke, itu kalau kita gunakan multiply. Jika kita ingin mencoba yang overlay, kita coba ini overlay. Maka dua video ini dicampur dan ditampilkan semuanya. Bisa juga kita soft light atau hard light, itu sejenis ya dengan overlay juga. Ini satu kelompok. Kemudian untuk kelompok yang lain adalah difference dan exclusion, yaitu warna atau corak yang tidak ada di dua video inilah yang akan ditampilkan. Ya, seperti itu. Oke, selamat mencoba. Selamat berkreasi menggunakan teknik compositing ini. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.